Ya, Shalom. Malam Pak Oke, Daud. Jonas, Ya, Pak. Shalom malam, Pak. kita doa dulu ya. Baik, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai hari Tuhan. Dalam nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Jonas, Amin. Ya, ini Pak. kita ada tamu Pak Bibit Waluyo, Thomas. Oh, tamu spesial, Pak, malam hari ini, Pak, Iya. ya. Nah, sudah masuk belum? Sudah, Pak, beliau, Pak. Shalom, Pak Jadi, Bibit. ah, Sebentar, Pak. Belum dibuka, Pak. Ya. Shalom, Bapak Jonas, Ibu Saudara. Malam hari ini kita ngobras sama tamu spesial, Pak Bibit Waluyo. Pak Dan Bibit Waluyo Gubernur ini adalah mantan gubernur Jawa Tengah, toh Jawa Tengah. Jonas. Ini beliau sudah ada, Pak. Selamat malam, Pak Dan Bibit. Halo, semalam. Terima iya, Selamat malam, Pak. Pak Bibit Waluyo ini toh, kalau tidak salah adalah Mayor Jenderal Pangdam dulunya. Ya salah, Letnan Jenderal. Wah, Letnan Jenderal lebih tinggi lagi. Lebih Ya, Berarti kita ini narasumber kita hari ini adalah seorang Letnan Jenderal. Jenderal. Mantap, Pak Bibit. Kita hormat dulu. Siap, Pak Bibit. Selamat oke. malam. Selamat Malam. bergabung di Dan Ngobras, Pak. Jonas, Pak Bibit Waluyo ini orang penting karena dia itu pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Iya, betul. Dan dia ini adalah dari militer. Kalau militer itu pasti menguasai teritorial, tuh, Jonas. Betul, Pak. Apalagi seorang letnan jenderal itu harus cara berpikirnya baik secara politik, baik secara strategis, secara semuanya itu pasti dia pikirkan yang terbaik. Nah, Pak Iya. Bibit, kira-kira 2024 ini yang cocok jadi presiden tuh gimana Pak Bibit figurnya harusnya? Figurnya ya seperti Pak Prabowo itu. Oh, Hmm. Gitu loh. Kenapa? Dasarnya apa Pak Bibit? Kan kita ingin tahu juga. Pak Prabowo itu kan komitmennya jelas untuk bangsa dan negara, rakyat. Pak Prabowo itu tangguh. Pak Prabowo itu kuat. Pak Prabowo itu pinter. Pak Prabowo itu pengalamannya luar biasa. Sehingga kalau diberi tanggung jawab tugas mengemban sebagai kepala negara atau Presiden Republik Indonesia, pasti sip. oh Untuk gitu ya. keamanan gimana Pak Gigit kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden? Ya luar biasa toh, nggak usah mikir wes gaweane tiap hari menjadi Menhan. Udah gaweannya tiap hari di Medan ya. Nah, iya, apalagi apalagi mantan Danjen Kopassus luar biasa. Semuanya ada di benak beliau. Semuanya ada di tampilan beliau. Oke, Jadi secara keamanan pasti aman Indonesia ya. ya pasti aman bersama-sama rakyat seluruh Indonesia. Ya, karena motonya militer itu adalah bersama rakyat, berjuang sama rakyat, bersama rakyat dan Oh, untuk rakyat. ya. Betul ya Pak Ya, Bibit? ya, TNI akan kuat bila bersama rakyat. Oh iya, berarti ekonomi gimana? Kalau Pak Prabowo jadi presiden tuh gimana pandangan Pak Bibit? Nanti akan tumbuh dengan baik karena Pak Prabowo mempunyai komitmen memberdayakan potensi-potensi alam yang kita miliki ini. Sumber daya alam yang luar biasa itu akan diberdayakan sedemikian rupa untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Hmm. Jadi Pak Prabowo ini kalau jadi presiden, keamanan dan ekonomi bisa stabil, Pak Bibit. Ya itu memang fondasinya di situ toh. Kalau ekonominya baik, rakyatnya sejahtera, Hmm. Berarti pandangan Pak Bibit ini Jonas ya, Ya, Pak. benar-benar dia punya pemikiran karena dia ini seorang pernah menjadi gubernur toh Jonas. Iya, Pak. Jadi, Dan siapa yang tidak tahu Pak Bibit Waluyo, gubernur Jawa Tengah? iya.
Waktu Ya, itu dengan tahun dengan berapa Pak Bibit? konsepnya Bali Deso, bangun deso. Oh, Wah, iya. gimana tuh konsepnya Pak Bibit nih? Bali desa kembali desa, apa yang ngerti Pak Bibit? Bukan Bali Deso, bangun deso. Ya, Oh, itu gimana Pak Karena Bibit? desa itu sebagai miniatur negara. Negara kecil itu ya desa. Kalau desanya sejahtera, desanya aman, desanya maju, negara ya pasti aman, sejahtera, dan maju. Itu ya. otomatis pasti terjadi seperti itu. Maka desa-desa itu diberdayakan dengan baik oleh kepala desa, careknya, mudinnya, ululunya, bayannya. Dikendalikan oleh beliau-beliau itu. Sehingga nanti desa-desa itu mempunyai potensi-potensi unggulan yang diberdayakan, kita sebut one village, one product. Jadi Nah, setiap ini loh. desa mempunyai unggulan-unggulan penghasilan produk-produk desa itu. Itulah yang membawa kemajuan bangsa secara Oh, keseluruhan oh. Indonesia ini. Dulu. Tapi sekarang kan udah pengangguran. Nah, sekarang pengangguran banyak loh Pak Bibit. Termasuk bibit lalu ya. Sekarang pengangguran banyak Pak Bibit. Lah ya Eh, termasuk saya. iya. Pak Eh, Bibit ini ya, Jonas, iya beda Pak. dengan narasumber lainnya. Itu kenapa? Karena dia seorang mantan gubernur. Legend. Nah, eh, jenderal, letnan jenderal, dan beliau ada negarawan. Dan dia pernah menjadi gubernur. Jadi otomatis kan tahu manajemen semuanya, Jonas. Betul Pak. Betul Pak. Sudah banyak Gimana? pengalaman. Hah? Sudah banyak pengalaman Pak. Berarti kalau Pak Bibit cocok itu presidennya menurut Pak Bibit Prabowo. Iya, iya. Prabowo tuh bagaikan kalau makanan 4 sehat, 5 sempurna. Aduh, Pak Jadi Bibit mau tanya. tidak ada kurangnya. Kalau kurang pun Uh, sedikit-sedikit. jadi kalau saya itu setuju Presiden 2024 ini menentukan sekali nasib bangsa. Iya. Sebabnya prediksi saya itu 2025 akan terjadi resesi ekonomi. Dan yang bisa mengendalikan resesi ekonomi ini harus seorang tangan besi dan punya sifat patriotik Hmm. nasionalis dan berkorban untuk rakyat. Ya. Nah, jadi harus betul-betul tidak boleh salah pilih. Semua calon itu baik, tapi kita harus memilih yang terbaik. Menurut Pak Ibit gimana? Itu sangat benar. Nilainya 100. Karena apa? Loh, karena Karena memang Pak Prabowo itu kemampuannya memang di situ gitu loh. Memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dari segala hal beliau punya. Dia telah menulis dalam buku Paradok Indonesia. Boleh dibaca, jangan kalau udah punya bukunya dibaca di sana. Itulah visi, itulah misi, itulah tekad Pak Prabowo melihat bangsa ini dalam buku Paradok Indonesia. Ya. Karena kan gini Pak Bibit, untuk 2024 ini kan kondisi dunia ini kan perang Pak Bibit. Ya, Jadi kan harus seseorang yang punya pengalaman perang dan bagaimana evakuasi, penyelamatan, termasuk bagaimana mengendalikan keamanan, bagaimana di lapangan itu kan kita ini kan ada bencana alam, misalnya banjir, setelah itu apa ada namanya El Nino, nah, kekeringan, itu kan semua kompleks sekali berhubungan dengan keamanan. Kau udah namanya perut, Pak Bibit. lah ya memang benar. Omongan jenengan itu benar. Makanya tidak salah kalau 2024 nanti presidennya itu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu sangat benar. Maka saya Karena harus berharap, tangan besi, Pak Bibit. ya, Hmm? kenapa? Karena Presiden 2024 itu, kalau saya suka kalau Presiden 2024 itu harus seorang presiden tangan besi. Tidak harus begitu tangan besi, nanti kan juga tidak baik. Mengajak bersama-sama rakyat
di bawah pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai pengalaman yang luar biasa banyaknya, sehingga bisa mengakomodir, bisa mengakomodasikan potensi-potensi dan kekuatan kewilayahan ini dengan baik, maka negara kita ini akan bisa aman dan sejahtera. Lingkungan strategis kita ini sudah benar. Jadi seperti ASEAN itu harus berdampingan erat dengan Indonesia. Jangan sampai ada masalah dengan negara-negara ASEAN. Itulah benteng kita, itulah pagar kita terdepan. Nah, setelah itu Pak Prabowo komitmennya mensejahterakan rakyat melalui sektor-sektor pertanian dengan pemberdayaan potensi kekayaan tadi dengan baik. Dari hulu ke hilir dikendalikan dengan baik. Dengan demikian, jangan barang-barang potensi itu dijual mentah, dijual paling tidak setengah jadi. Kalau itu barang dijual mentah, kita ruginya luar biasa. Sehingga untuk mencapai standar ekonomi yang tinggi, kita tidak akan bisa kalau barang tadi dijual mentah-mentah. Katakanlah kelapa sawit, dijual kelapa sawit, kembali sini menjadi sabun, kembali sini jadi minyak, padahal punya kita sendiri. Mas, kelapa sawit luar biasa, malah kita beri minyak, larangnya bukan main. Mahalnya bukan main. Seperti itu. Seperti nikel. Jangan dijual nikel begitu. Buat setengah jadi, bahkan dibuat di Indonesia sendiri. Akan membuka lapangan kerja yang luar biasa. Anak-anak kita tidak pergi ke luar negeri, mencari pekerjaannya sesuap nasi. Indonesia ini sudah luar biasa. Asal pemimpinnya mempunyai komitmen untuk bangsanya luar biasa dan kuat. Itu akan sejahtera bangsa kita. Nah, kalau Pak Prabowo komitmennya gimana? Kan ya dia itu militer. seperti yang saya sampaikan tadi. Itu komitmennya Pak Prabowo, saya hanya ngulangi saja. Gitu loh. Berarti Pak Bibit setuju, jadi mendukung Prabowo nih ya? Oh, sepenuhnya 1000%. Bayangin nih Thomas, Jonas, ini mantan gubernur, Letnan Jenderal. Dulu pernah jadi Pangdam di mana Pak Bibit? Pangdam Diponegoro, Pangdam Jaya, Panglima Kostrat, Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Berarti secara geopolitik, strategis menguasai semua ini, teman. Ya tidak menguasai, ngerti lah. Nanti tidak disangka sombong. Leteng tahun berapa Pak Bibit? Saya lulus tahun 72. Wow. Nah, kalau Pak Bibit, saya dulu pernah tugas ngawal junior Pak Bibit. Ya, Pak Prabowo, Pak SBY. Itu adik kelas saya semua. Dulu saya ngawal Jenderal Pramono Edi Wibowo. Wah, itu adik kelas jauh. Saya dulu pengawalnya Pak Bibit. Oh ya, alhamdulillah. Itu juga perwira yang baik, perwira yang handal gitu. Pramono Edi itu, saya sama Pramono Edi itu 2001 Pak Bibit. Oh ya. Waktu jadi ajudan Megawati. Ya, benar. Nah, setelah itu 2004 saya diminta untuk ngawal presiden langsung sama Pramono Edi sama Ibu Ani, Pak Bibit. Ya, benar. Bagus. Nah, jadi saya ngawal itu Pak Edi Wibowo itu dari pangkat kolonel Kasdam Jawa Tengah, saya itu Pangdam Siliwangi, setelah itu Pangkostrat, Kasat sampai pensiun Pak Bibit. Ya, bagus. Junior bagus. Jadi dan dulu yang sama saya itu pernah satu tim, itu pernah menjadi Pangdam Diponegoro, Mayor Jenderal Sunindyo. Oh ya, Pak Nindyo dari Kopassus. Ya, tahu. Nah, setelah itu yang pernah satu tim penugasan sama saya itu Kolonel Abdul Rakib Segar. Dan grup 2. Ya. 2009. Yeah. Nah, kebetulan saya dulu Bibit pernah sama Edi Wibowo pernah masuk dalam
operasi khusus. Ya, ya. Jenengan tentara berarti ini. Nah, saya kebetulan satu-satunya sipil yang terpilih dari pasukan pengaman presiden. Oh, wah, sip no, hebat. Jadi saya ini latar belakang saya Pak Bibit ya. Saya Ya, dulu adalah pasukan rahasia pengaman presiden bagus. dan satu-satunya sipil terpilih dari 200 juta manusia dan Ya, langsung oke. di bawah presiden, di bawah perintah Ibu Ani Yudhoyono. Oh, ya, ya, ya. Bagus, Dan bagus. saya salah satu anggota tim Elang. Pak Wah, Bibit luar mesti tahu biasa. tentang tim Elang. Jadi saya itu anggota personil tim Elang. Ya, oke. Dan tim Tapi dari saya sipil. dulu, saya satu-satunya sipil di antara pasukan elitnya elit. Karena waktu itu kan dari Gultor 81. Wah, luar biasa. Jadi, nah Mayor Jenderal Glenny Kairupan itu pernah satu tim dengan saya. Ya, itu adik kelas saya. Itu sama SBY sama itu. Iya, jadi saya ini dulu terlibat dalam penanggulangan terorisme, Ya, anti bagus. teror. Ya, Nah, dan penugasan saya dulu operasi khusus Pak Bibi itu sampai Makassar, Bali, setelah itu Pulau Jawa. Saya dulu pernah menjadi tim aju pendahulu. Jadi sebelum pas Pampres tiba, saya sudah ada di lokasi Pak Bibi. wah, oke, luar biasa. Bagus. Nah, tapi yang jelas satu, saya senang sekali dengan Pak Bibit. Perlu Pak Bibit tahu, waktu Pak Bibit jadi gubernur, waktu pencalonan gubernur, saya milih Pak Bibit loh. Wah, amin, terima kasih. Ya, matur nuwun. Ya, tapi cuma sekali aja saya jadi gubernur. Bisa 2 kali. Karena Tapi saya yang nggak punya jelas, duit. Nggak punya tapi yang duit. tapi yang jelas Pak Bibit, Ya, waktu penugasan saya itu dipilih 2004 untuk menjadi pengawal pasukan pengaman presiden Pak Bibit. bagus. Tapi pengawal ini ada tim siluman, pasukan rahasia Pak Bibit. Oh, ya. Nah, tahu enggak Pak Bibit, teman-teman saya banyak yang meninggal dan gugur dalam tugas. Waduh, Jun. Nah, salah satu tim saya yang gugur dalam tugas adalah Kolonel Ricky Samuel. Oh, ya, 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 ya. Itu tim saya Pak Bibit. Pak Bibit. Ya, 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 ya. Jadi tim saya itu ada yang gugur, itu namanya Kolonel Ricky Samuel. Nah, dulu itu Pak Bibit, saya dulu kalau tugas, itu misalnya presiden mau berkunjung kemana, itu seminggu sebelumnya saya sudah ada di lokasi. Bagus, bagus. Mempelajari Dan situasi. ya, mempelajari situasi, terusan mengumpulkan data intelijen. Ya. Nah, setelah itu koordinasi wilayah. Setelah itu langsung saya telepon, mesti Pak Bibit kenal orangnya. Ya, Bu. Langsung ke Ibu Ani Yudhoyono. Karena saya kan di bawah beliau. Jadi langsung mau Ibu Ani Yudhoyono, tidak sama ajudan Pak Bibit. Wah, jalur langsung. Iya. Dan dulu saya dilengkapi jammer Pak Bibit, pengacau frekuensi. Oh. Jadi hanya satu arah Pak Bibit. Ya, ya, ya. Nah, kalau saya berkata presiden boleh landing, langsung landing. Kalau saya berkata tidak, langsung batal Pak Bibit. Wah, luar biasa nih, top. Nah, itu saya tugas gini tidak lama Pak Bibit, 10 tahun. Cukup lama. Akarnya itu sudah. Ya. Dan dulu jadi namanya sipil tapi 10 tahun ya. Ya.
Sekarang banyak ke gereja, pelayanan Pak Bibit, kembali ke wilayah sipil. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Jadi Apa Pak yang ingin Bibit, apa yang ingin kamu ketahui lain tentang diri saya atau sikap saya barangkali? saya ingin tahu Pak Bibit, Pak Bibit kan pernah pasti tahu tentang intelijen dan pemahaman intelijen. Untuk secara intelijen, kenapa Pak Bibit pilih Prabowo? Nah, ini penting sekali. Pertama-tama, Prabowo itu tentara, sekarang sudah mantan tentara, berarti sudah purnawirawan. Hmm. Tentara itu mempunyai komitmen yang sama, yaitu Satu menjaga komando. negara, menegakkan kedaulatan dengan berdasarkan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Itu harus dipegang teguh. Prabowo itu salah satu prajurit yang memiliki kelebihan dan banyak kelebihan, cocok untuk pemimpin bangsa ke depan. Makanya saya memilih Pak Prabowo sejak tahun 2004, 2014, 2019 saya selalu mendukung Pak Prabowo karena tipe prototipe seperti itu yang bisa mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang luasnya bukan main ini, yang Bhinneka Tunggal Ika yang begitu luar biasa. Ini harus pemimpin yang tangguh, memiliki pengalaman yang benar-benar kuat. Tanpa itu kita tidak bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini nanti dengan baik. Apalagi memensejahterakan rakyat Indonesia yang seperti ini. Itu harus pemimpin yang memiliki kemampuan yang luar biasa, pemimpin yang memiliki ketangguhan, moral, kejujuran, membuat Indonesia ini supaya maju, membuat supaya Indonesia itu jangan seperti apa ya sekarang ini. Banyak sekali yang melakukan langkah tindak yang kurang baik, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu harus dihilangkan dan tidak boleh ada di bumi Republik ini. Agar semuanya Indonesia ini menjadi damai dan di mata hukum semuanya sama. Jangan pilih kasih seperti sekarang ini. Kasihan rakyat kita yang di bawah, yang kecil-kecil ini. Dia mau berlindung kepada siapa? Dia minta diayomi oleh siapa? Kepada siapa harus mengadu? Kepada satu-satunya Prabowo Subianto ke depan ini. Itu menurut pandangan saya. Pak Bibit, kalau Ya, pengalaman Prabowo di pemerintahan setelah tidak di militer, sudah matang belum? ya kalau di bidang pemerintahan memang Prabowo kan baru sekarang ini. Pemerintahan sipil loh ya yang saya maksud. Kalau pemerintahan tentara ya sama-sama dengan saya. Paling tidak sampai purna tugas. Tapi kalau pemerintahan sipil belum berpengalaman, tapi itu tidak jauh dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan ini. Gitu loh. Karena nomor satu itu negara bisa ekonomi berjalan kalau nomor satu adalah aman dulu. Betul nggak Pak Bibit? Cocok. Bagaimana bisa Bagaimana? berbuat apapun kalau nggak aman ya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi nomor satu aman dulu. Betul Pak Iya, Bibit? iya, iya, aman. Aman itu Nah, bisa berpikir, bisa berbuat banyak. Kalau tidak aman, boro-boro berbuat. Berpikir aja nggak sempat. berarti eh, nomor satu supaya Indonesia ini, karena gini Pak Bibit, saya punya prediksi dan punya firasat. Kalau presidennya ini bukan seorang yang punya komitmen untuk rakyat dan prinsip yang kuat untuk membela rakyat bersama rakyat, 2025 resesi ekonomi itu berat sekali Pak Bibit. Ya, benar. Sangat cocok. Tapi potensi Indonesia tidak usah diragukan, semua ada di bumi ini. Nah, Sangat makanya aneh lah kalau Indonesia itu impor beras. Sangat aneh, masa Indonesia impor beras? Iklimnya saja iklim tropis, masa impor beras? Karena kalah sama tidak Thailand.
Karena pemimpinnya tidak mampu memberdayakan potensi ini saja. Kalau mampu, tidak mungkin seperti itu. Jangan sampai kalah sama Thailand, Pak Bibit ya. Oh loh iya. Nah, kita kurang peduli tentang itu, akibatnya di sektor pertanian tidak tertangani dengan baik. Kalau sektor pertanian tertangani dengan baik, Indonesia akan sejahtera. Bagaimana dengan Sabta Usaha Tani? Sabta Usaha Tani itu yang pertama, pemilihan bibit yang unggul. Kalau unggul itu anti hama. Hasilnya nanti akan lebih baik. Yang kedua, setelah bibit unggul, sistem irigasi harus diperbaiki. Ada waduk, tersier, sekunder, sampai teknis. Ini diurus. Lahannya sudah cukup luas, tapi kalau air tidak ada, ya percuma. Airnya ada, tapi irigasinya tidak diatur dengan baik, ya percuma. Itu panca usaha tani. Yang kedua, siapkan pupuk yang cukup supaya petani bisa membeli harga murah untuk pupuk tanaman padinya itu. Jadi nanti subur. Panennya pasti banyak. Lah kalau pupuk nggak ada, pupuk ada tapi harganya mahal. Mau bagaimana petani kecil itu kan susah. Yang keempat, obat-obatan. Obat-obatan harus ada. Jangan sekarang ada tapi mahal. Mahal dicari sulit. Ya petani menangis lah. Kalau menangis mau bagaimana? Mau berlindung sama siapa? Duit nggak punya, apa nggak punya. Ini faktanya itu seperti itu. Yang terakhir, pemerintah harus peduli membeli hasil panen rakyat bila itu berlimpah. Bulog harus kerja, beli, simpen di gudang-gudang Bulog itu untuk rakyat kelak. Gitu loh. Jadi panca usaha tani itulah menuju Indonesia swasembada pangan. Ini termasuk program Prabowo berarti. Ya, itu program Pak Prabowo. Seperti itu. Gitu loh. Pak Prabowo kan ketua HKTI. Paham benar beliau tentang pertanian. Tinggal aplikasi saja nanti setelah jadi presiden ini. Karena Jenderal Pramono Edibo pernah ngomong sama saya, nomor satu untuk negara itu adalah aman dulu. Benar. Nah, berarti kalau aman itu nomor satu, betul nggak Pak Bibit? Betul sekali. 100. Nah, kalau nggak aman, gimana orang bisa bekerja? Nah, kan mudah saja toh. Nah, yang kedua kepastian hukum. Nah, Ya. kalau militer itu namanya jalur komando dan itu perintah komando, betul Pak? Rantai komando. Iya. Ya. Jadi tegak lurus. Dari tegak lurus atas bawah sinergis, betul nggak Pak? Ya, betul. Jangan sampai presiden ngomong ini bawahnya beda lagi. Itu namanya membijaksanai perintah. Itu salah. Nah, berarti kan rantai komando, jalur komando itu penting sekali, betul Pak Bibit? Ya betul, kalau itu betul. Jadi Pak Bibit memilih Prabowo ini karena melihat supaya rantai komando itu betul-betul dari presiden sampai ke bawah semua berjalan dengan sinergis dan baik. Betul Pak Bibit? Sangat betul. Dan tadi tentang hukum tadi itu menjadi utama. Gitu loh. Di mata hukum semuanya sama. Korupsi, Pak Bibit. Bagaimana Mas? Sekarang ini banyak yang korupsi. Nah, kalau itu sudah itu peran pemimpin. Peran pemimpin itu harus melakukan kontrol, pengecekan agar bawahan kita itu tidak melakukan tindakan yang sendiri-sendiri. Yang salah tindak. Prabowo bisa lakukan itu, Bibit. Ya? Prabowo pasti bisa lakukan itu ya. Oh, itu yang dicita-citakan. Apalagi korupsi itu tampias. Langsung disikat ya. Ya iyalah. Berarti ini Pak Bibit ini memilih Prabowo karena ada dasarnya semua Pak Bibit. Iya. Iya. Wah, Pak Bibit mantap ini. Kita kasih penghormatan Pak Bibit ini. Jonas.
Oke, Jonas. 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 Pak Bibit ada di mana nih posisi? Saya ada di Semarang. Oh. Tempatnya anak. Kalau wah ini sudah punya cucu no berarti Pak Bibit. Wolu cucu saya. Wah, umur berapa Pak Bibit? Alhamdulillah sekarang saya 75. Tapi masih kayak usia 50 ya Pak Bibit ini. Amin, alhamdulillah doa restunya. Dan sehat ya. Sehat loh. Ini Jonas sehat, kuat. Olahraganya apa di setiap hari? Kegiatannya apa Pak Bibit? Sekarang Pak Bibit berkebun. Kegiatan saya itu, saya karena asli dari desa, kegiatan saya ke sawah. Ke sawah Pak Bibit? Iya. Sawah saya luas. Saya suruh ngerjain rakyat, hasilnya diambil oleh rakyat. Yang penting rakyat bayar pajak. Gitu loh. Saya ini betul-betul masuk politik, hatinya mulia nih Pak Bibit ini. Saya kalau masuk politik aku nggak bisa berpolitik. Berarti betul-betul Pak Bibit ini negarawan ini, patriotik. Ya ora usah ngono lah, pokoknya rakyat jelata saja. Oke, salam Pak Bibit. Tuhan berkati. Yuk, terima kasih. Oke, Jonas. Jonas. Tunggu sebentar, Pak. Ya, maaf, Pak. Ini jaringan saya tiba-tiba hilang. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Ya, Pak Daud. Nah, Jonas. Pak Bibit sekarang ini banyak bercocok tanam, Pak ya? Apa berkebun, Pak ya? Jonas. Ya, Pak Daud. Kita sudah dengar dari relawannya Prabowo. Nanti lain waktu kita juga menunggu relawan dari Pak Ganjar. Dan nunggu relawan dari Pak Anies. Itu belum dibuka speakernya Pak Bibit. Masih di unmute itu, Pak. Jadi Jonas. Iya, Pak. Pak Bibit ini luar biasa loh, Jonas. Bayangkan, Jonas. Dia berkebun kembali, sawah. Berarti kan dia memahami tentang ketahanan pangan, Jonas. Saya sangat paham tentang ketahanan pangan. Maka kalau Indonesia kekurangan beras itu aneh. Sampai import itu aneh. Itu Pak Bibit apakah dipengaruhi oleh ini, Pak? Harga obat-obatan, pupuk yang mahal, Pak? Loh, pupuk mahal, tidak mahal itu kan pemerintah yang menentukan. Gitu loh. Kalau rakyat kan mintanya itu ada. Syukur murah. Ini dicari pun susah. Kalau ada pun harganya mahal. Banyak petani-petani sekarang itu sangat mengharapkan kebijakan pemerintah memudahkan para petani itu mencari pupuk untuk memupuk tanamannya. Baik itu tanaman padi maupun tanaman hortikultura. Bangsanya sayur-sayuran, kentang, ubi, cabai, tomat. Banyak petani yang mengeluh karena pupuknya sangat langka, susah dicari. Lah kalau sudah begitu tuh, apa nggak mendengar yang namanya Pak Menteri Pertanian itu? Kok nggak bereaksi? Kok nggak berbuat? Apa nggak mendengar? Kan pasti mendengar. Perannya tidak dilakukan dengan baik. Rantingnya tidak digerakkan. Kalau tuh rantingnya digerakkan, tahu persis persoalan rakyat di bawah tentang sektor pertanian itu kayak apa, harus melakukan langkah tindak. Jangan sampai rakyat kesulitan. Kan itu tugasnya menteri. Kan itu tugasnya pemerintah. Iya. Itu loh. Jangan dibiarkan begini ini. Kasihan rakyat kita. Republik loh ini. Bukan negara jajahan loh ini. Ini negara Republik Indonesia. Sudah 77 tahun merdeka.
tinggal kurang 22 tahun menuju Indonesia Emas. Tapi posisinya masih seperti ini. Pertanyaannya, mampukah kita mewujudkan Indonesia Emas dalam jangka waktu 22 tahun ke depan? Kalau tidak pemimpinnya komitnya kuat, hanya cerita saja itu. Menuju Indonesia Emas, Indonesia Emas. Indonesia Emas yang gimana? Ngalamun berarti Pak Bibit. Ngalamun itu. Tangan seperti itu. Jadi sungguh-sungguh. Kalau yang sudah orang di atas-atas itu untuk makan 1000 tahun cukup. Lah yang bawah ini untuk makan sehari saja nyarinya setengah mati. Dan harus berdoa Pak Bibit. Apa pemimpinnya tidak malu seperti itu? Mestinya malu, sedih hatinya. Kalau jadi pemimpin yang benar. Tapi kalau asal pemimpin ya kayak ginilah. Jonas mau tanya apa sama Pak Bibit? Apa? Pak Bibit, kira-kira diperlukan calon presiden seperti apa Pak? Ini terkait tentang kerukunan beragama atau kebebasan beragama Pak? Ya, kalau itu kan sudah barang tentu kita itu harus paham benar. Indonesia itu kan multi suku, multi agama. Betul. Itu kekuatan kita. Pemimpin harus bisa merangkul, mengajak, ngayomi, ngayemi, ngayani masyarakat. Kalau di Jawa sini pemimpin itu ada 4. Pertama pinter, kedua bener, ketiga bener, keempat kober. Pinter, bener, bener, kober. Itulah pemimpin. Pinter, pemimpin kudu pinter. Kalau enggak dihapusi anak buah. Oke, setuju. Nah, pemimpin kudu bener. Bener itu jujur. Ulangi, bener itu taat hukum. Hukum itu jangan dibiarkan seperti itu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Yang ketiga, benar. Benar itu jujur. Jujur, pemimpin harus jujur. Pemimpin sekali ngajari korupsi, maka semua akan korupsi. Pemimpin memberi kelonggaran 1 langkah, dia ambil 10 langkah kesalahannya. Luar biasa. Yang keempat, pemimpin harus kober. Kober itu peduli kepada yang dipimpin. Peduli. Memperhatikan kesulitan, memberikan kelonggaran, peluang untuk dia tumbuh dan bekerja untuk mencari nafkahnya, kehidupan sehari-hari. Peduli kepada bangsanya, peduli kepada negaranya, peduli kepada lingkungannya, peduli kepada itulah pemimpin. Di TNI yang seperti itu sudah melekat di dirinya. TNI pasti itu Pak. Oh, pasti. Bibit. Kalau nggak pasti tidak bisa memenangkan pertempuran. Kalau pemimpin tidak peduli, anak buahnya mati semua. Iya, pertempuran gitu Pak gitu. Iya. Dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk anak buahnya Pak Gibet. Tidak saling tuding. Nah, tidak saling tuding. Begitu. Nah, kalau itu dimiliki oleh pemimpin, insya Allah Indonesia sejahtera. Kalau itu dimiliki oleh pemimpin semua di Indonesia pada semua tatarannya ini, maka Indonesia akan maju, Indonesia menjadi kuat, menjadi negara yang disegani, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Seperti itu. Pemimpin harus bisa membawa negara seperti itu. Wah. Jonas, cara pandang Pak Bibit hebat ya Jonas ya. Iya Pak. Jonas mau tanya apa lagi sama Pak Bibit? Karena ini kesempatan ini jarang ada. Karena ini mantan gubernur dan letnan jenderal. Coba. Ya, jadi Pak Bibit kan sudah punya pengalaman memimpin Jawa Tengah juga. Pak Bibit kan juga sebagai letnan jenderal, tentu pengalaman ini bukan pengalaman yang biasa-biasa aja Pak. Tapi artinya bahwa nanti ketika perlu pemimpin-pemimpin yang perlu yang ketegasan juga yang bisa menjaga kestabilan negara ini Pak, khususnya juga dalam umat beragama Pak ya. Oh ya, itu karena penting. Karena kita melihat banyak isu di dunia sosmed, penutupan tempat-tempat ibadah seperti itu Pak ya, kira-kira banyak kejadian itu Pak. Ya, ngene lho.
Bangsa kita ini jangan selalu terpengaruh mengadu domba antara kita, jelekkan sana, jelekkan sini. Itu kita nanti akan menjadi lemah. Kalau lemah bangsa kita, yang senang orang-orang luar, dia akan melakukan langkah-langkah semakin dilemahkan lagi. Karena kita mudah dilemahkan. Kalau kita mudah dilemahkan, ya tidak ada apa-apa, tidak kemajuan juga nggak ada, keamanan juga nggak ada, semua nggak ada kalau kita lemah. Tapi kalau kita kuat, tangguh, nah insya Allah negara kita menjadi kuat, tangguh, maju, menjadi negara yang besar, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah itu ada semua di Pak Prabowo. Jadi kesempatan, peluang saat ini masyarakat Indonesia, saya berharap gunakanlah pikiran yang bersih, hati yang bersih. Pilihlah pemimpin yang baik-baik ini, pilihlah pemimpin yang terbaik di antara yang baik ini adalah Pak Prabowo. Itu loh. Bukan berarti tidak bisa, tapi Pak Prabowo itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau makanan 4 sehat, 5 sempurna. Waduh, mantap itu Jonas ya nih. Kalau kita sama Pak Bibit ini. Betul-betul wawasannya, cara berpikirnya hebat itu, Jonas. Itu. Iya, Pak. Ayo. Apalagi? Tanya apa lagi, Jonas? Ayo. Ya mungkin kita kasih kesempatan untuk audiens, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau kesempatan ini mau bertanya. Ya, tanya, silakan sama saya. Siapa aja? Ya, sebentar Pak. Ini saya baca dulu, ada yang chat, Pak. Penegakan keamanan sepenuhnya dilaksanakan oleh otoritas keamanan, bukan oleh ormas-ormas. Nah, terkait ormas-ormas nanti bagaimana, Pak? Kembalikan kepada fungsi saja. Fungsinya siapa itu? Kalau itu fungsinya Pak Polisi. Kalau itu fungsinya TNI. Kalau itu fungsinya aparatur yang lain, ya dikembalikan ke fungsi. Kalau itu fungsi itu berjalan, pengawasannya juga berjalan, ya semuanya oke. Karena fungsi tidak berjalan, maka tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan tuntas permasalahan itu. Tapi kalau fungsinya berjalan dengan baik, oke. Hukum ditegakkan, yang salah ya ditindak. Yang baik dipuji. Bagus kamu, lanjutkan bekerja agar organisasi kita maju. Seperti itu pemimpin itu. Bukan hehehe saja. Kalau pemimpin hehehe saja ya kacau organisasinya itu. Gitu loh. Iya, Pak. Apa lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Ya. Sebentar, Pak. Ini ada yang bertanya, Pak. Apakah ormas masih bisa bertumbuh subur nanti oleh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini, Pak? Bisa apa? Ormas-ormas apakah bisa bertumbuh di bawah kepemimpinan Prabowo nanti? Pak Prabowo gimana, Pak? Mengenai ormas-ormas itu, apakah bisa bertumbuh subur atau bagaimana, Pak? Ya itu bagus. Ormas itu adalah kekuatan kita. Tapi semuanya pedoman dan pegangannya jelas. Anggaran dasar rumah tangga masing-masing ormas ada. Taati itu. Ormas itu kan juga organisasi kemasyarakatan. Dia bisa monitor situasi secara prosedural, itu bisa dilaporkan kepada aparatur, bisa kepada polisi, bisa kepada tentara. Ormas itu sendiri bisa mempunyai kemampuan dan diberdayakan oleh aparatur negara ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu loh. Syukur bagus. Bagus. Iya, Pak. Gimana, Jonas? Tanya apa lagi? Ayo. Saya tanya apa ini ya? Ada lagi yang bertanya, sebentar, Pak. Saya baca chatnya dulu.
Ada isu kaum radikal dan intoleran diam-diam mendukung Pak Prabowo dan sengaja dibiarkan. Apakah betul itu, Pak? Itu kayak ngono ditanyakan itu kan sepihak itu kayak gitu itu. Kadang-kadang menurut dia saja itu. Tidak betul, Pak ya. Enggak Jelas, Pak ya. betul. Saya wong seperti itu. Dan itu kan menyangkut peran yang lain juga. Kalau dibiarkan bukan peran Pak Prabowo misalkan ya tidak mungkin. Nah, gitu loh. Jadi enggak seperti itulah seharusnya. Gitu. Ya. Ya, Pak Bibit. Pak Bibit, saya bertanam apa ini, Pak? Berkebun apa ini, Pak? Ya, cocok ini, Saya Pak. padi ada. Uh, Terus ada apokat ada. Apokat jenis apa, Pak? Oh, macam-macam. Macam-macam. Banyak sekali. Terus durian ada. Durian Paya Musangking. ada. Manggis ada. Duku ada. Oh, Saya di daerah memang mana, suka. Pak? Ya, Di daerah mana, Pak, kebunnya? di daerah Magelang di Bandongan. Oh. Silahkan datang ke Magelang. Nanti saya ambilkan segala yang saya sebutkan tadi. Apa milih apokat, apa milih durian, apa milih pepaya, apa milih manggis. Silahkan. Pak Bibit sekarang tinggal di mana, Pak? Saya di desa. Saya nggak bisa hidup di kota. Itu bukan habitat saya. Habitat saya di desa aja. Oh, oke. Saya bersama-sama petani desa. Makanya saya paham benar kesulitan masyarakat desa itu. Oh ya. Nah, itu maka saya menyuarakan agak keras ini karena saya sudah berapa tahun ini saya pensiun ya. 21 tahun saya pensiun itu sudah. Ya. Jadi bersama rakyat di desa begitu 21 tahun sampai hari ini begitu-begitu saja. Gitu. Iya. Kan Ngerti kasihan sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh petani-petani atau kaum itu ya, Pak ya. Ya, padahal itu yang paling tebal di Indonesia itu masyarakat agraris. Jadi kalau masyarakat agraris ini diperhatikan dengan baik, maka Indonesia tidak akan lapar. Apapun gejolak dunia tenang saja. Pangan oke, cukup kok. Untuk apa? Aman, sangat aman, Pak ya, seharusnya Indonesia kaya dengan pangan ya. Nah, pangan segala hasil macam bumi bisa ya. diproduk dengan pertanian itu. Bisa ditanami buncis, bisa ditanami tomat, cabai, melon, semangka, waduh, kentang, berbagai-bagai potensi. Luar biasa bumi kita ini. Apalagi didampingi dari aparatur negara, dikasih penyuluh, didampingi, dibimbing petani itu. Waduh, hasilnya pasti melimpah ruah Indonesia ini. Nah, menurut Pak Bibit, pendampingnya untuk wapresnya, cawapresnya siapa, Pak? Yang cocok, Pak? Wah, kalau itu aku nggak bisa ya. Engkau selera saya disangka gitu. Kalau pemimpinnya saya Pak Prabowo, tapi kalau wakilnya biar Pak Prabowo lah yang cari pendamping lah. Mungkin tidak menyebut nama, mungkin kira-kira yang mempunyai pengalaman seperti apa. Kalau Pak Prabowo kan pengalaman militer jelas gitu. Punya ketegasan. Namanya pendamping itu kan harus membantu pemimpin, harus bisa membantu kepala ini. Menyangga kepala inilah wakil itu. Wakil itu awak mbek sikil. Jadi badan dengan lehernya itu harus kuat. Jangan lehernya lemah. Kalau lehernya lemah, kepalanya nggak bisa mikir. Jadi wakilnya itu harus kuat, badannya harus tegak supaya kepalanya bisa berpikir baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapa? Wah, aku nggak bisa kalau itu. Kan kadang-kadang seleranya masing-masing. Nah, kalau berbicara tadi masalah heterogenitas warga, berbagai-bagai suku, agama, ras tadi, ya saya kira harus bisa mewakili yang seperti itu. Siapa? Ya aku nggak bisa ngarani. Saya tahu, tapi aku nggak mau, belum tentu cocok masalahnya.
Gitu. Betul. Ya, Pak. Iya, Pak Bibit. Ya. Apalagi? Nah, itu di desa mana, Pak Bibit? Apa itu? Tinggalnya Pak Bibit di desa mana sekarang? Saya di Magelang tapi di batas dengan kampung. Oh, ya. Jadi di rumah saya dekat Sungai Progo, di atas Kali Progo Magelang itu. Oh, ya, ya. Saya tahu, Ya. Pak. Di belakangnya sungai lebar Sungai besar besar itu. ya, itu di atasnya itu rumah saya. Terus ke Oh, sana sawah, kampung, Gunung Sumbing, Sindoro. iya. Terus, Ke ya, Pak, sinilah nanti. Ya, ke nanti Magelang. saya nanti mampir, Pak. Oh ya, harus. Di Magelang itu ada yang terkenal namanya tahu kupat. Nah, tahu kupat itu Ya, masakan khusus Magelang. tahu kupat pojok itu, Pak. Ya, itu top itu. Ya, terkenal ya itu ya. Ya, itu dekat rumah saya. Jadi nanti kalau mampir langsung saya pesankan. Siap. Jonas, Ya, Pak kita Daud. atur waktu minggu depan ke tempat Pak Bibit Waluyo sekalian Zoom meeting live. Boleh enggak Pak Bibit? Oh, siap, siap. Saya siapkan segala-galanya. Ya, siap, Ya. siap, siap. Ya, Pak Daud, siap, Pak. Oke, Jonas, kita mau doa. Untuk tanya jawab, Pak Daud. Oke, ya. Pak Daud. Ya. Wah, ini sebelum tanya jawab ini, Pak. Ini saya di Bali, Pak Daud. Jonas ingin tahu enggak pisau Ya, Pak. komando yang selalu mendampingi saya waktu tugas dulu? Oh, boleh, Pak. Mau lihat? Boleh, Pak. Mau, Pak. Mau lihat pisau komando yang dampingi saya selama 10 tahun? Ya, mau lihat, Pak. Seperti apa, Pak? Jonas, Ya, Pak. ada 3 sebenarnya mendampingi saya, Jonas. Oh, banyak sekali. Berapa, Jonas? 3. Nah, dulu ini, Jonas. Itu milik dari tentara, Pak, ya? Dulu diberikan ke saya, Jonas. Wow. Seberapa besar? Waduh, kayak Rembo, Pak. Ya, ini dulu, Jonas. Wah, dan Pak Daud menguasai teknik-tekniknya ya. Dikit-dikit lah. Nah, kan ini, Jonas.
Itu yang lebih besar. Ini ada kompasnya, Jonas. Ini Oh, ini juga ada peralatan di khususnya, dalamnya Jonas. itu ya. Nih. Dari pancing, Untuk apa itu, Pak? untuk ketapel, untuk apa ada semua, Jonas. Ini dampingi, Jonas. Yang satunya lagi? Satunya lagi belum ketemu, Jonas. Karena naruh tempatnya. Mau lihat pisaunya, Jonas? Mana, Pak? Itu ada bergerigi ya, Pak ya? Iya. Waduh. Ini juga ada peralatan untuk semuanya ada di sini semua, Jonas. Pak Ini Daud untuk dari sipil survival, tapi Jonas. kayak militer ya. Ya, Pak ya. Sipil rasa Hah? militer. Ini ya. Ini Oh. waktu saya tugas dulu dampingi, Jonas. Ada 3 pisau, Jonas. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu nggak lumayan lagi itu. Ah, Saya dulu pisaunya ada 3, Jonas. itu Pak Daud kalau Yang rambutnya panjang kayak Rambo, Pak. kalau yang ketiga itu pisaunya diberikan langsung sama saya dari Jenderal Edi Wibowo, itu untuk Special Force Tactical, Jonas. Pisau komando. Oh, Jadi pisau komando. untuk pasukan khusus, Jonas. Itu artinya nggak sembarang tentara yang bisa pegang itu, Pak ya. Ya, saya enggak tahu, Jonas. Itu karena pemberian Edi Wibowo waktu saya ngawal presiden, Jonas. Oh. Itu kita karena saya kan satu-satunya personil yang tidak mau bawa senjata api dan tidak mau. Oh. Jadi saya hanya Pak Daud bawa nggak pernah pisau membawa aja, senjata api, Pak Jonas. ya. Tidak pernah. Walaupun itu ada kesempatan membawa, Pak ya. Saya tidak mau dari dulu, Jonas. Iya. Apalagi kan saya kan suka sekali kemana-mana itu ya pakai motor, Jonas. Iya. Motornya apa dulu, Pak? Satria ya? Sonic. Oh, Sonic. Dan ini pisau ini mendampingi saya semua, Jonas. Oh. Nah, lumayan enggak, Jonas? Ya, Pak. Lumayan enggak? Pisau ini mendampingi saya selama berapa tahun, Jonas? Kenapa, Pak? 10 tahun, Jonas. 10 tahun. Kalau saya bawanya ini, Pak. Sumpit, Pak. Jadi, yuk kita doa, Jonas. Tanya jawab Pak Daud dulu, Pak. Iya, oke. Pak Daud. Ini saya mau kasih tahu, Pak. Nanti kalau ke Bali, sahabat saya itu buka kuliner mie, Pak. Ini enak sekali nih, Pak, di Bali. Jadi Pak Gilbert, kalau ke Bali mesti mampir ke sini, Pak. Namanya Lucky Eight. Sudah ada di Kuta, Sanur, dan di mana itu? Ubud. Wah. Kalau saya diundang,
penting ada yang nyiapin tiket pulang pergi berangkat, Jonas. Nanti sama saya, Pak. Aja, Pak. Karena kalau di Bali berarti ongkos, Jonas. Aman, Pak. Karena Ke kan saya pasar sudah ikan, tidak Pak Daud. saya sudah tidak tugas lagi, Jonas. Nanti tugas nyari ikan, Pak Daud. Ikannya di sini lengkap, Pak. Seger. Ini Jonas, pisau ini dampingi saya berapa lama, Jonas? 10 tahun, baru 10 tahun, Pak. Iya. Dan selalu tak bawa di pinggang saya, Jonas. Tapi sekarang udah enggak kan, Pak? Enggak. Nah, ini ada pelatan khususnya, Jonas, di dalamnya. Apa itu? Ini untuk manah ada semua, Jonas. Untuk ketapel ada semua. Ya, ya. Kompas ada, alat pancing. Di dalam satu pisau ini, Jonas, ada alat pancing, alat untuk bikin panah, ada semua, Jonas. Alat pancingnya itu seperti apa itu, Pak? Di dalamnya, Jonas. Oh. Jadi ini untuk survival, Jonas. Iya. Nah, ini untuk ketapel juga ada, Jonas. Mau lihat, Jonas? Wah, kayak Raja Daud beneran toh, Pak? Nih. Wah, itu. Jadi serba guna, Pak ya? Nah ini yang selalu di pinggang saya, Jonas. Ya. Berapa lama, Jonas? Baru 10 tahun, Pak. Dan pisau khusus langsung dari Pak Edi itu ada dari untuk special force, Jonas, pasukan khusus. Iya, Pak. Tapi tak cari enggak ada tadi. Oke, Jonas. Ya, Pak Daud, kita tanya jawab, Pak. Yang pertama, Pak Darius, silakan. Pak Darius mau tanya apa? Malam, Pak Daud. Iya, gimana Pak Darius? Ya, Pak Daud, mohon didoakan biar dibukain jalan berkat buat usaha saya, sama keluarga juga dijaga, dilindungin. Ya gitu, apa ada kendala atau penghalang? Ini ada kutuk sial, Jonas, yang ngalangin. Angkat tangan ya, doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jimat, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Amin. Lanjut. Yang kedua, Hilsa. Iya, Pak. Selamat malam, Pak Daud. Ya, gimana? Saya mohon didoakan karena dulu saya dan keluarga terlibat okultisme, Pak Daud. Sekarang juga jatuh nih ke dosa seksual lah, gampang marah, banyak sekali, Pak Daud. Jadi rencana saya pun banyak yang gagal nih, Pak Daud. Apa karena dosa masa lalu apa bagaimana? Suaranya kurang jelas, Pak Daud. Untuk kutuk jangan ya sekarang. Angkat tangan, Hilsa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Berikutnya. Doa darah Yesus selama 3 bulan. Bu Indri, silakan Bu Indri. Ya, shalom Pak Daud, Pak Jonas. Ya, Pak, Bu. saya ada kutuk enggak? Dan yang kedua, saya mohon doanya, maaf ya,
di bawah susu sebelah kanan saya tuh ada benjolan. Kami mohon doanya. Oh, ini bukan setan, Jonas. Ya. Kita doa ya. Ya. Kuasa Yesus bekerja, kekuatan Tuhan bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Sembuhkan ya Tuhan, demi nama Yesus. Dari bebaskan, sembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Marsya. Iya, selamat malam Pak Daud, sama Pastor Jonas. Ya. Mau nanya, apakah saya dan keluarga saya apakah ada kutuk, ada sesuatu yang mengikat? Ini berikut ayah saya. Malam Pak Daud. Sebelumnya. Iya, ini ada kuasa gelap pernah dikirim untuk bikin bangkrut, Jonas. Oh. Jadi gimana Pak Daud cara mengatasinya? Kalau ini ada yang ngirim kuasa gelap. Oh gitu ya. Ini sudah kira-kira 3 tahun udah dikirimnya. Waduh. Sehingga ada penghalang-penghalang. Gitu ya. Nah, jenis ini bikin sial, Jonas. Mantra kayak gini nih. Oh, berupa mantra Pak ya. Nah, angkat tangan ya. Doa ya, ikutin. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jimat, roh jahat, keluar. Darah Yesus, buka berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Amin. Amin. Doa Ya, gini berikut. selama 3 bulan, darah Yesus ya Bapak. Kita nggak ada. Nanti cari di YouTube ada tuh doa darah Yesus yang saya ajarkan. Terakhir Jonas. Ya. Bu Ani Palembang. Salam, selamat malam Pak Daud dan semuanya. Apakah kami berdua masih ada kutuk, Pak? Enggak ada, hanya perlu duit. Ya, kita Pak, boleh nanya mimpi nggak, Pak? Apa? Mimpi. Mimpi apa, Ibu? Kalau saya mimpinya melihat naga, kepalanya tuh ada di, pokoknya yang tidak ada badan naga di langit itu hanya arah timur. Enggak usah dipikir, Bu, digoreng aja. Ya kita doa yuk. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan saya Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Daud. Terima kasih. Terima kasih. Pak Daud. Ya. Mohon doanya untuk tempat sahabat saya Pak di sini Pak. Nanti waktu kalau pas saya ke Bali aja. Oh ya, oke Pak. Jadi Jonas, dulu kalau saya tugas sering naik apa Jonas? Sonic. Motor. Itu tahun 2001. Ya. Dan Supersonic, di pinggang ya, ada apa Jonas? Bayonet. Pisau. Ya. Nah, itu selama berapa lama Jonas? 10 tahun. Sipil rasa apa itu TNI. Kalau sekarang kegiatan saya hanya banyak dampingi anak, ngelatih anak Jonas. Ya Pak. Oke Jonas. Terima kasih ya Pak Daud. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sampai ketemu minggu depan Pak Daud. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berjumpa besok di morning prayer. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.